Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua teman-teman. Sebelumnya perkenalkan saya Nur Eka Diasa Fitri dengan NIM 212111213 dari program studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Baik, langsung saja video ini saya buat guna pemenuhan tugas akhir semester dari mata kuliah Kaidah Usuliyah. Baik, di sini saya akan menerangkan sedikit saja dari bagian ketiga kaidah usuliyah dan fikih, yaitu ada 1 sampai dengan 12 kaidah. Langsung saja. Baik, langsung saja masuk pada kaidah yang pertama, yaitu ada al-ijtihadu la yanqudu bil ijtihad. Ijtihad itu tidak dibatalkan dengan ijtihad juga. Contoh dari kaidah ini sendiri adalah seseorang yang sholat dengan satu arah kiblat yang dianggap sebagai kiblat, kemudian ketika dia sholat lagi dia beranggapan arah kiblatnya itu berubah dari arah kiblat sebelumnya, maka dia tidak wajib untuk mengqadha sholat sebelumnya. Dalil dasar dari kaidah ini sendiri yaitu dari sebuah hadis yang mana artinya dari Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anha, beliau berkata, itu adalah yang kami putuskan pada masa lalu dan ini adalah yang kami putuskan pada masa sekarang. Untuk kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu ketika pembagian untuk pembayaran hutang apabila jika ada saksi yang menyatakan. Lalu masuk kepada kaidah yang kedua, yaitu ada idza ijtama'a al-halalu wa haramu wala bal haram. Apabila berkumpulnya di antara yang halal dan haram, maka yang dimenangkan adalah yang haram. Sebagaimana dalil dari hadis Rasulullah SAW yang mana artinya tidaklah berkumpul di antara yang haram, di antara yang halal dan haram, kecuali haram itu yang mengalahkan yang halal. Contoh dari kaidah ini adalah apabila ada orang yang berpuasa di rumah, kemudian pada tengah harinya dia pergi untuk bepergian, maka dia dilarang berbuka. Berbuka di sini maksudnya tidak berpuasa karena pada awalnya dia berada di rumah dan pada tengah harinya baru dia pergi, bukan dari awal sampai akhir, maksudnya dari pagi hingga petang. Lalu untuk kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu jika terdapat kasus kebolehan untuk berijtihad menentukan status hukum bejana atau tempat atau pakaian yang suci dan yang najis. Masuk dalam kaidah yang ketiga, yaitu al-itharu fil qurbi makrumun wa fi ghairiha mahbubun, yang artinya mengutamakan orang lain dalam beribadah itu makruh dan jika di luar ibadah itu mubah. Dalil dasar dari kaidah ini sendiri terdapat pada Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Contoh dari kaidah ini yaitu apabila memberikan saf pertama kepada orang lain. Ini maksudnya jikalau ada kesempatan untuk mengambil saf pertama, hendaklah alangkah baiknya kita mengambil saf pertama untuk diri kita sendiri. Jangan kita memberikan kepada orang lain karena itu hukumnya makruh. Lalu untuk kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu apabila mengutamakan orang lain sampai dirinya meninggalkan kewajiban, maka itu sudah dihukum menjadi haram. Jadi boleh mendahulukan orang lain dalam hal selain ibadah, namun jika itu melalaikan kita dari kewajiban, maka itu sudah tidak menjadi, maka itu hukumnya bukan lagi mubah, melainkan sudah menjadi haram, seperti itu. Masuk ke dalam kaidah yang keempat, yaitu ada at-tabi'u tabi'un. Pengikut itu adalah yang mengikuti. Dalil dasar dari kaidah ini sendiri
terdapat dalam hadis Rasulullah SAW yang mana artinya sesungguhnya imam tidaklah dijadikan sebagai imam kecuali untuk diikuti. Muttafaqun alaih. Adapun dalil yang bersumber dari Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 166, dan contoh dari kaidah ini adalah bila seseorang membeli seekor kambing, kemudian ternyata kambing itu sudah bunting, maka anak kambing tersebut juga menjadi hak milik dari pembelinya. Lalu pengecualian untuk kaidah ini sendiri yaitu apabila ada seorang penjual menjual suatu barang dan di dalamnya barangnya terdapat sesuatu hal yang lain yang di luar yang dijual, maka itu tidak menjadi hak penjual, melainkan menjadi hak pembelinya. Tasarruful imami ala riyati manutun bil maslahah. Tindakan imam atau pemimpin terhadap rakyatnya dihubungkan dengan maslahah. Dalil dasar dari kaidah ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 9 dan juga hadis yang mana artinya tidak ada hak bagi seorang pemimpin untuk mengambil sesuatu dari seorang rakyat kecuali dengan hak-hak yang telah disediakan dan diketahui oleh mereka. Adapun contoh dari kaidah ini yaitu jikalau pemimpin sedang membagikan zakat pada mustahik, maka tidak boleh baginya mendahulukan suatu hal dalam hal tersebut untuk kebutuhannya. Lanjut masuk ke dalam kaidah yang keenam, yaitu ada al-hududu tasqutu bisubhat. Hukuman-hukuman itu akan gugur dengan subhat. Dalil dasar dari kaidah ini yaitu terdapat dalam hadis yang mana artinya perlu kemukakan bukti orang yang mendakwa dan orang yang dituduh perlu bersumpah bagi menafikan tuduhan di atasnya. Contoh dari kaidah ini sendiri yaitu jika ada seseorang yang tidak dijatuhi hukum karena salah mengambil barang yang diduga miliknya tanpa ada keraguan sedikit pun, atau misalnya seperti sama persis seperti itu. Lalu kaidah pengecualian untuk kaidah ini sendiri yaitu ketentuan tidak tergolong kepada halal dan juga haram karena pelaku dalam kondisi lalai dan tidak dibebankan hukum. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam kaidah yang ketujuh, yaitu al-hurru la yadkhulu tahtal yad. Seseorang yang merdeka itu tidak masuk ke dalam kekuasaan. Langsung saja masuk ke dalam contoh kaidah. Contoh dari kaidah ini yaitu seandainya mengurung orang merdeka dengan memperlakukannya dengan baik, kemudian dia meninggal karena sebab tertimpa tembok atau lain sebagainya, maka tidak wajib untuk mengganti ruginya. Berbeda lagi ketika kasus tersebut terjadi kepada hamba sahaya, maka dia harus bertanggung jawab atas kematian dari hamba sahaya tersebut. Lalu kaidah pengecualian dari kaidah ini yaitu sesungguhnya orang merdeka adalah masuk ke dalam kekuasaan. Ke dalam kaidah yang ke-8 yaitu ada al-harimu lahu hukmun ma huwa harimu lahu. Yang mengelilingi larangan hukumnya sama seperti yang mengelilingi. Lalu dalil dari kaidah ini yang mana dari hadis yang artinya dari Abu Abdillah Nu'am bin Bashir radhiyallahu anha mendengar Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu sudah jelas. Di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang subhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Maka barang siapa yang takut terhadap subhat, maka berarti dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam subhat, maka akan terjerumus kepada perkara yang diharamkan. Sebagaimana
penggembala yang mengembala hewan gembalanya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun ia akan memasukinya. Lalu contoh dari kaidah ini yaitu wajib juga melebihkan basuhan tangan sampai melewati batas siku ketika berwudu, agar yakin batas tangan pun sudah terkena, karena sebagaimana membasuh tangan adalah wajib di dalam wudu. Dan untuk kaidah pengecualian dalam kaidah ini yaitu dalam kasus tentang haramnya menyetubui istri dari jalur belakang yaitu dubur, maka dalam hal ini yang diharamkan oleh syara adalah dubur istri yang mempunyai batas yaitu pantatnya. Namun syara tidak mengharamkan kepada suami jika bersegama dengan pantatnya saja, padahal bagian pantat ketika itu menjadi pembatas dari dubur yang diharamkan, seharusnya sesuai kaidah yang telah di atas yaitu diharamkan seperti itu. Yang selanjutnya kita masuk ke dalam kaidah yang ke-9 yang mana bunyinya idza ijtama'a amrani min jinsin wahidin wa ma yakhtalif mahsudu huwa dakhala ahaduhuma fi akhirati ghaliban, yang artinya apabila berkumpul dua perkara satu jenis dan tidak berbeda maksud dari keduanya, maka menurut biasanya yang satu masuk kepada yang lainnya. Lalu dalil hadis dari kaidah ini yaitu artinya dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala amal itu tergantung pada niatnya dan setiap orang hanya mendapatkan sesuai pada niatnya. Barang siapa yang berhijrah karena dunia yang ia raih atau karena wanita yang akan dia nikahi, maka hijrahnya itu kepada apa yang ia tujukan saja. Lalu contoh dari kaidah ini yaitu apabila ada orang yang berhadas kecil dan berhadas besar, maka cukup bersuci dengan mandi saja, seperti kalau orang yang mandi ketika habis berjunub dan juga haid. Selanjutnya kita masuk ke kaidah yang ke-10 yang mana bunyinya ikmalu kalami aula min ikmalihi, yang mana artinya mengamalkan maksud dari satu kalimat lebih utama daripada menyia-nyiakannya. Lalu contoh dari kaidah ini sendiri yaitu ada seseorang yang berwasiat memberikan hartanya kepada anak-anaknya, padahal ia sudah tidak memiliki anak lagi, kecuali ia hanya memiliki cucu-cucunya saja, maka harta itu harus diberikan kepada cucu-cucunya, seperti itu. Selanjutnya yaitu kaidah yang ke-11 yang bunyinya al-khuruju bidhamani, yang artinya hak untuk mendapatkan hasil disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. Lalu dalil yang mendasari kaidah ini dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mana artinya bahwa seorang laki-laki menjual seorang budak, maka budak itu bermukim di tempat pembeli dalam beberapa hari, kemudian si pembeli mendapatkan cacat pada budak tersebut dan melaporkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, maka Nabi mengembalikan budak itu kepada laki-laki yang menjualnya. Maka berkatalah laki-laki itu, wahai Rasulullah, ia seorang pembeli itu telah memperkerjakan mengambil manfaat terhadap budakku. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda, hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan dari menanggung kerugian. Dan selanjutnya yaitu ada contoh dari kaidah ini sendiri,
yaitu garansi pada alat-alat elektronik bila pembeli mengembalikan barang jika terjadi kerusakan dan penjual tidak meminta keuntungan ketika itu sudah menjadi hak dari pembeli dan penjual harus menanggung dari kerugiannya. Selanjutnya yaitu ada kaidah yang ke-12, yang mana kaidah ini menjadi kaidah yang terakhir, yaitu bunyinya al-khuruju minal khilafi mustajab. Keluar dari khilaf itu adalah yang diutamakan. Dalil dasar dari kaidah ini terdapat dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 12, dan juga contohnya dari kaidah ini adalah disunahkan mengusap seluruh kepala saat berwudu, yang mana itu keluar dari khilaf ulama yang mewajibkannya. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas banyaknya kesalahan kata yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nun wal qalam wa masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.